Perkenalkan, saya Asrita Adale dari Akuntansi kelas 5D. Di sini saya akan membahas mengenai tentang tata kelola perusahaan, corporate governance, dan ada lembaga keuangan syariah atau LKS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata kelola perusahaan corporate governance, di mana itu adalah suatu sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah perusahaan atau suatu entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari setiap stakeholder. Nah, untuk memenuhi terlaksananya good corporate governance ini diperlukan sebuah standar. Nah, di mana ada beberapa standar. Yang pertama ada DPS, di mana ada Dewan Pengawas Syariah. Terus yang kedua, evaluasi terhadap syariah. Yang ketiga, evaluasi internal terhadap syariah. Yang keempat, komite audit dan tata kelola untuk LKS, lembaga keuangan syariah, dan independensi dari DPS. Yang keenam, pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, adapun bagian-bagian pemegang peran kunci dalam corporate governance lembaga keuangan syariah, yang pertama ada pengawas, di mana pengawas ini bertugas untuk mengawasi operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan regulasi dan stabilitas sistem keuangan tersebut. Yang kedua, ada pemegang saham, di mana pemegang saham ini itu suatu pemilik modal dan pihak yang menentukan kebijakan strategi. Yang ketiga, ada dewan direksi. Dewan direksi ini itu tempatnya pusat pengambilan keputusan utama lembaga keuangan syariah serta dapat mengelola bisnis sehari-hari. Yang keempat, ada audit internal. Yang kelima, ada DPS, di mana dia bertugas untuk mengawasi kepatuhan syariah dan memberikan aturan terhadap produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Yang keenam, ada audit syariah. Yang ketujuh, ada audit eksternal. Yang kedelapan, ada asuransi atau penjamin deposito, di mana akan memberikan perlindungan dana nasabah. Yang kesembilan, ada nasabah atau unsur dana, di mana ini suatu pemilik dana serta penerima pelayanan laporan keuangan syariah. Nah, yang terakhir ada manajemen dan karyawan. Kode etik bagi akuntan dan auditor pada laporan keuangan syariah. Yang pertama, landasan syariah etika seorang akuntan itu mempunyai integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi dan memiliki keikhlasan serta kebenaran dan niat yang baik. Nah, terus yang kedua, prinsip-prinsip etika bagi akuntan itu diberikan kepercayaan, objektivitas, kompetensi profesi, dan skillnya bagus serta perilakunya berdasarkan keimanan serta profesional dan standar teknis. Adapun yang ketiga, ada aturan moral bagi akuntan. Nah, aturan ini di mana audit pada bank syariah terdiri dari 3 lapis. Tadi ada audit pada bank syariah terdiri dari 3 lapis, di mana lapis pertama itu ada audit internal, yang kedua ada audit eksternal, yang ketiga ada audit syariah. Nah, adapun materi mengenai peran Dewan Pengawas Syariah di bank syariah dalam upaya mewujudkan good corporate governance, di mana penerapan GCG ini di bank syariah bertujuan memastikan bahwa operasional bank ini benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, serta bank syariah itu wajib mematuhi fatwa DSN MUI dalam setiap kegiatannya atau setiap kegiatan usahanya untuk menjaga syariah compliance. Nah, Bank Indonesia juga mengatur penerapan GCG melalui PBI nomor 1133 PBI 2009 dan SEBI terkait pelaksanaan GCG pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, di mana bank syariah juga wajib menerapkan GCG, melakukan self assessment dan akan melaporkannya setiap tahun. Serta DPS juga berperan sangat penting dalam pengawasan, di mana akan menjamin operasional bank menjadi pihak independen serta menghasilkan produk dan jasa bank. Nah, adapun pengertian tentang good corporate governance atau GCG ini sebenarnya banyak beberapa pihak yang memberikan perspektifnya mengenai good corporate governance ini. Nah, di mana GCG ini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang sangat baik. Sedangkan menurut Bank Dunia, GCG ini adalah suatu aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajer, serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta bertanggung jawab kepada investor atau pemegang saham. Nah, sedangkan menurut OECD bahwa GCG ini mencakup struktur dan perangkat untuk mencapai tujuan serta mengawasi kinerja perusahaan sehingga bisa memberikan insentif yang baik bagi manajemen dalam mencapai kepentingan bersama. Nah, sedangkan di Indonesia peraturan
dari BUMN menekankan bahwa GCG ini akan memastikan bahwa proses bisnis yang sementara berjalan sesuai aturan untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, serta menjamin keberlanjutan usaha. Nah, Bank Indonesia menerapkan bahwa GCG adalah suatu kelola bank yang menerapkan 5 prinsip, di mana yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat profesional, serta yang kelima kewajaran atau keadilan. Jadi GCG ini suatu sistem yang mengatur dan mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan tersebut. Nah, adapun implementasi GCG di bank syariah itu wajib menerapkan beberapa prinsip GCG dalam suatu aspek kegiatan dan jaringan untuk memastikan bahwa keberlanjutan usaha melindungi kepentingan semua pihak atau stakeholder. Nah, penerapan GCG pada bank syariah itu didasarkan ada 5 prinsip tadi, di mana ada transparansi, kita harus keterbukaan informasi yang relevan dan material, serta akuntabilitas, jelas fungsi dan pertanggungjawaban setiap organ bank, serta responsibilitas, di mana responsibilitas ini kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip perbankan syariah. Nah, ada profesional itu harus independensi, berdiri sendiri, dan ada yang terakhir kewajaran, di mana pemenuhan hak stakeholder secara adil sesuai dengan peraturan dan perjanjian berlaku. Nah, adapun Dewan Pengawas Syariah (DPS), fungsi utamanya itu menjalankan fungsi pengawasan agar bank syariah itu beroperasi sesuai dengan ketentuan perbankan dan prinsip syariah. Nah, prinsip syariahnya itu DPS ini adalah salah satu pilar penting untuk memastikan terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah, di mana berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank pada prinsip syariah. Nah, adapun pembentukannya itu anggota DPS ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut dengan RUPS atau Rekomendasi DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI). Nah, tugas dan wewenangnya itu akan mengawasi pelaksanaan keputusan DSN, memberikan nasihat dan saran, serta mengawasi unit usaha syariah, dan wajib mengikuti fatwa DSN dalam melaksanakan tugasnya. Adapun syarat anggotanya itu harus mendapatkan persetujuan DSN dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan oleh BI. Baik, adapun terakhir pembahasan saya mengenai peran pengawasan syariah dalam implementasi Good Corporate Governance atau GCG dalam bank syariah, di mana berperan sebagai pola sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang atau suatu institusi berdasarkan posisinya di masyarakat. Nah, dalam konteks ini, peran DPS ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas diri, dan GCG juga memiliki konsep tata kelola yang baik yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial dan moral serta hukum dan berlaku yang ditetapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Nah, peran DPS menurut AAOIFI ini ada 3 peran utama DPS dalam lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan GCG tersebut, di mana harus melakukan evaluasi, pengarahan, serta pengawasan. Nah, di mana peran DPS dalam implementasi prinsip GCG ini di bank syariah harus melakukan direksi, di mana ada pengarahan, pemikiran, saran, dan nasihat, serta mencermati, memeriksa, dan melaksanakan tugas pengawasan. Dan yang terakhir itu ada marketingnya, mereka harus sosialisasi